saya Anissa Aulia. Saya Windy Anggraini. Saya Ika Sari. Saya Salukezia. Saya Najwa Suzan. Saya Trigoningsi. Semalam waktu satu pixel Shopee, aku kalah kali, banyak kali aku check out, tapi aku pakai pay later sih. Loh iya, Din. Tapi teringatnya itu termasuk riba apa nggak sih? Karena kan itu bisa dibilang sebagai pembelian secara kredit. Kayak mana menurut kalian, Wes? Ya kalau menurut aku sih paylater ini ada sisi positifnya ya. Salah satunya kan memberikan kita keuntungan kemudahan dalam akses berbelanja tanpa harus membayar di muka dulu. Betul, kata si Nisa. Apalagi pay later ini kan kayak sangat membantu konsumen yang mungkin memiliki keterbatasan finansial gitu kan. Asal nggak ada unsur ribanya aja sih. Apalagi ini sangat menguntungkan Shopee untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Dari sisi konsumennya, aku lebih percaya pakai Shopee Pay Later sih. Kalau biaya yang dibebankan jelas dan nggak ada bunga yang memberatkan. Jadi aku tahu persis berapa biaya yang harus dibayarkan tanpa takut ada biaya tersembunyi. Ini bikin lebih tenang dan gampang juga sih ngatur keuangan. Apalagi kalau lagi butuh beli sesuatu kan, tapi belum bisa langsung bayar penuh. Kalau transparan kayak gini rasanya lebih percaya sama layanan yang dikasih sih. Jadi nggak ragu untuk terus pakai. Iya, bagusnya kayak yang kau bilang itu sebenarnya kita harus menekankan transparansi dalam biaya dan juga cara kerja Shopee Pay Later itu. Tapi kan, We, ada beberapa kontra dari Shopee Pay Later ini. Yang pertama, bunga cicilan pada Shopee Pay Later ini bisa dianggap riba juga tuh. Terus yang kedua, biaya administrasi yang dikenakan mereka juga bisa dibilang sebagai bentuk riba. Jadi gimana, Le? Nah, itulah yang dimaksud. Tapi ada juga beberapa argumen yang bilang kalau sistem cicilan pay later ini fleksibel karena mereka itu tidak memaksa pengguna untuk membayar bunga yang terlalu tinggi. Aku ada sedikit tahu juga kayak tentang pendapat beberapa ulama. Itu kayak contohnya tuh MUI. Jadi MUI ini menyatakan bahwasannya Shopee Pay Later ini belum secara resmi dinyatakan sebagai riba. Otoritas Jasa Keuangan juga OJK itu yang mengatur layanan kredit seperti Shopee Pay Later ini juga tidak secara spesifik mengatakan bahwa Shopee Pay Later ini riba. Jadi masih kayak ngambang gitu. Jadi kita nggak tahu apakah Shopee Pay Later ini riba atau nggak. Kita juga masih ngambang aja gitu, jangan pasti. Tapi kan fakta tentang ribanya Shopee Pay Later ini berbeda-beda gitu, tergantung konteks sama pendapat ulama. Jadi belum nggak berdosa lah kan. Ya itu deh, karena masih ngambangin kedosanya lebih baik gak usah dulu lah gunain Shopee Pay Later itu. Kan kita mah lebih baik kita menjauhi yang setengah-setengah kepastiannya. Ya juga ya, We. Ya udahlah, nggak usah pakai Pay Later lagi, pakai COD aja lah, We. Ada juga yang gratis ongkirnya, We. Oh, jadi gitu ya ternyata Shopee Pay Later ini. Ya udah sih, berarti kita emang harus lebih hati-hati lagi menggunakan aplikasi yang menawarkan pinjaman. Jangan sampai kebablasan dan beban gara-gara nggak ngerti detail biaya yang dikenakan. Ya kan, Wes, segala sesuatunya itu harus transparansi dan pastikan mengikuti syariah biar berkah. Nah, mungkin dari pembahasan kita tadi tentang Shopee Pay Later, jadi kita bisa dapat pengetahuan baru dan juga tambah juga wawasan kita tentang Shopee Pay Later ini. Ingat ya, jangan salah menggunakan aplikasi yang menawarkan pinjaman. Sekian pemaparan